Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febriani, NIM 2022522121, kelas Sistem Komputer C. Di sini saya akan membahas studi kasus yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. Langsung saja, di sini saya akan membaca latar belakang kasus. Latar belakang kasus perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI di era digital mencakup beberapa aspek penting. Pertama, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pelanggaran hak cipta dan pembajakan konten digital menjadi tantangan utama. Internet memungkinkan penyebaran karya intelektual tanpa izin yang merugikan pencipta dan pemegang hak serta mengurangi insentif untuk berinovasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas analisis kasus. Poin pertama, deskripsikan peristiwa utama dalam kasus. Peristiwa utama dalam kasus perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era digital mencakup beberapa tantangan signifikan. Salah satunya adalah pelanggaran hak cipta dan pembajakan konten digital yang merugikan pencipta dan pemegang hak serta mengurangi insentif untuk inovasi dan kreativitas. Internet memfasilitasi penyebaran karya-karya intelektual tanpa izin yang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan mengancam keamanan data serta privasi individu. Perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman ini dan perlindungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual diperlakukan untuk memastikan keberlanjutan inovasi di masa mendatang. Selanjutnya, poin B, identifikasi pihak-pihak yang terlibat dan dampak pada masing-masing pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era digital meliputi yang pertama, pencipta dan pemegang hak. Mereka adalah individu atau entitas yang menciptakan karya intelektual seperti musik, film, buku, dan perangkat lunak. Dampak pada mereka adalah kerugian ekonomi akibat pelanggaran hak cipta dan pembajakan yang mengurangi insentif untuk terus berinovasi. Poin 2, masyarakat umum. Masyarakat sebagai pengguna akhir dari karya intelektual, dampak pada mereka adalah akses terhadap informasi dan karya kreatif yang dapat terpengaruh oleh kebijakan perlindungan yang diterapkan. Poin C, gunakan teori etika, misal deontologi atau etika kebijakan untuk menganalisis kasus. Dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI di era digital, kita dapat menggunakan teori deontologi. Teori ini menekankan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap aturan dan kewajiban moral, bukan hanya berdasarkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang pertama, kepatuhan terhadap hak pencipta. Dari perspektif deontologi, menghormati hak cipta adalah kewajiban moral. Pelanggaran hak cipta seperti pembajakan konten digital tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga melanggar prinsip moral yang mendasari hak kekayaan intelektual.
Dalam konteks ini, profesional IT dan penggunaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk menghormati karya orang lain dan tidak terlibat dalam praktik yang merugikan pencipta. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi data pribadi. Teori deontologi juga menekankan pentingnya melindungi privasi dan data pribadi. Dalam era digital, identitas digital dan informasi pribadi menjadi rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, ada kewajiban moral bagi profesional IT untuk memastikan bahwa data pengguna dilindungi dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya, poin D, bagaimana standar dan kode etik profesional dan relevan, misalnya ACM, Code of Ethics, diaplikasikan kasus ini. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI, di era digital, standar dan kode etik profesional seperti ACM, Code of Ethics, dapat diaplikasikan dengan cara berikut. Yang pertama, menghormati hak cipta dan karya intelektual. Kode etik profesional seperti ACM, Code of Ethics, menekankan pentingnya menghormati hak cipta dan karya intelektual orang lain. Profesional IT diharapkan untuk tidak terlibat dalam praktik pembajakan atau pelanggaran hak cipta yang sejalan dengan perlindungan HKI di era digital. Yang kedua, tanggung jawab sosial. ACM, Code of Ethics, menekankan tanggung jawab sosial profesional IT untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Edukasi ini penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan pengguna dan pengembang tentang dampak negatif dari pelanggaran hak cipta. Selanjutnya di sini saya akan membahas solusi dan rekomendasi. Poin A, berikan solusi yang diterapkan untuk menangani masalah etika yang ditemukan. Solusi yang dapat diterapkan untuk menangani masalah etika dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digital meliputi yang pertama, perkembangan dan penerapan regulasi yang tepat. Regulasi harus diperbarui secara teratur untuk mencakup aspek-aspek digital seperti hak cipta digital, keamanan data, dan privasi online. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, penegakan hukum yang efektif. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan pembajakan konten digital. Ini termasuk tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran untuk memberikan efek jerah dan melindungi pencipta serta pemegang hak. Selanjutnya bagian B, rekomendasikan kebijakan atau tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan atau individu untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Beberapa kebijakan atau tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan atau individu untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual di era digital meliputi yang pertama, pengembangan dan penerapan regulasi yang tepat. Perusahaan harus berupaya untuk mengembangkan dan menerapkan regulasi yang relevan, yang memperhitungkan aspek digital termasuk hak cipta digital dan keamanan data.
Yang kedua, penegakan hukum internal, menerapkan kebijakan internal yang ketat untuk menegakkan hak kekayaan intelektual, termasuk tindakan disipliner terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.